Puji Tuhan, Shalom, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya Henry Indrawan di dalam program saya Panggilan Iman pada Tuhan Yesus dalam roh dan jiwa kita. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, di akhir tahun 2021, bahkan kita sedang menyambut Natal. Bahkan juga kita sudah mendengar seperti musik ini, musik alunan-alunan Natal. Tahukah saudara, Natal tidak hanya berbicara tentang hiasan pohon Natal atau hadiah atau pernak-pernik Natal, tetapi lebih dari itu, Natal adalah sikap hati kita, segenap hidup kita untuk menyambut kelahiran Tuhan, yang berbicara tentang Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, Tuhan itu membuktikan pribadinya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita dengar renungan rema firman yang menguatkan iman kita di dalam Yesus, mari terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami, sehingga hati kami, iman kami, bahkan segenap hidup kami terus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kami, menyelamatkan kami. Puji namamu urapi hambamu, dan juga yang mendengar YouTube ini, dijamah hatinya oleh Tuhan, diurapi mereka, ditolong Tuhan, diberkati hidupnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-50, ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Memuliakan Tuhan. Selah. Puji Tuhan saudara. Nah, kita belajar beberapa kebenaran kita temukan di setiap kalimat kebenaran firman Tuhan yang berkata tentang sikap hati dan segenap hidup kita. Sikap hati kita persiapkan dalam menyambut Natal, yaitu satu, persembahkanlah syukur. Ini menunjukkan kita harus belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Bahkan Rasul Paulus di dalam kitabnya, di dalam perjanjian baru, dia sudah menulis atau mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, mengucap syukur. Memang mengucap syukur itu tidak mudah di saat keadaan yang tidak enak, keadaan yang terpuruk. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Artinya bahwa kita ingat akan kebaikan Tuhan. Memang keadaan kita sulit, keadaan kita mungkin sakit, belum sembuh, sudah bertahun-tahun, sudah berdoa tapi belum sembuh juga. Namun di balik itu kita tetap berkata, kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan kita ingat, maka kita tidak dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, karena hati kita mudah memuliakan Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ini berbicara tentang mengucap syukur menyatu dengan korban. Tentu korban itu sakit. Bahkan domba kalau dikorbankan bukan hanya keluar darah, tapi dia mati, nyawanya putus. Seperti gambaran Tuhan Yesus, dia buktikan kasih-Nya. Inilah arti dari kasih Tuhan. Hari Natal, hari kasih Tuhan kepada kita semua yang membuka hati, yang mau beriman, yang percaya meresponi panggilan Tuhan, yaitu panggilan iman kita. Karena dia sudah buktikan kasih-Nya lewat di kayu salib. Dia menebus dosa manusia, sehingga kita tidak perlu lagi membawa segala pengorbanan kita, segala kesalehan kita, karena semua itu sia-sia tanpa beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya jalan keselamatan dan hidup
Dia memberikan kepastian bagi kita yang percaya. Jadi saudara, berkorban memang sakit, tapi Tuhan ajarkan kita persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu, artinya apa? Kita serius, kita sungguh-sungguh iman kita, rela berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk mengucap syukur, saya ingatkan kembali, tidak mudah di saat kita tidak memiliki apa-apa, di saat keadaan kita terpuruk. Tapi ingatlah, sekalipun doamu belum dijawab, sekalipun penyakitmu belum disembuhkan, sekalipun setiap doa-doamu sudah bertahun-tahun belum ada mujizat, ingat kita bisa berkata, God is good all the time. Allah itu baik setiap waktu. Jadi apapun keadaan kondisi kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan selanjutnya dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini menunjukkan segenap hati kita. Mari berseru. Jangan lupakan Tuhan. Jangan memakai dengan kemampuan manusia, kekuatan manusia saja. Karena kita ini terbatas. Tuhan tidak terbatas. Kata berseru bukan sekedar suaranya keras, suaranya berteriak, melainkan kita mau bertekun, konsisten, terus-menerus. Ya, seperti orang yang mau berhasil, dia mau belajar, dia mau bekerja keras, dia mau semangat selalu, dia mau sungguh-sungguh. Dan dia tidak mudah putus asa, dia tidak patah semangat. Tetap dia konsisten melakukannya. Dan ini perlu dilatih segenap hidup kita. Sehingga apapun keadaan kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Bukankah firman-Nya berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, yang remuk jiwanya, yang mau bertobat, yang mau percaya kepada Dia. Tuhan itu tidak menganggap hina hati yang hancur. Yang terpenting adalah kita beriman, kita bertobat, kita percaya bahwa satu-satunya juru selamat, pertolongan kita ialah dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan Dia akan meluputkan kita dari apapun. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan Tuhan rindu hati kita, hidup kita ingat akan Tuhan. Sehingga kita mudah memuji Tuhan, kita mudah menyembah Tuhan, kita mudah mencari hati Tuhan. Sebab keselamatan sudah diperlihatkan dari Allah. Saya percaya selalu ada mujizat dalam kemustahilan. Bagi manusia tidak mungkin, bagi manusia sungguh mustahil, tapi bagi Allah sedetik pun Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menyediakan yang terbaik yang Tuhan berikan. Bukan menurut kita yang terbaik, tapi dari Tuhan yang terbaik. Bahkan Dia juga akan meluputkan kita dari segala apa yang terjadi. Bumi atau langit dan bumi bisa bergoncang, tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang percaya kepada nama Tuhan, dia pasti akan diselamatkan, akan dilindungi, akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah mahal segalanya. Hidup kita selalu mengalami sukacita, bukan karena keadaan, tetapi terpancar dari hati kita, meluap-luap di hati kita. Dan kita bisa berkata, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan yang hidup. Karena Natal berbicara kelahiran, mengingatkan kepada kita bahwa Dia sungguh hidup, Dia sungguh nyata, Dia terbukti, Dia pernah hadir di dunia ini, dan Dia sekarang menyertai kita. Sekalipun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita, tapi Dia sungguh menyertai kita. Jadi saudara, Alkitab juga berkata 1 Petrus 5 ayat 7, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia
yang memelihara kamu. Ingatlah, apapun kondisi saudara, baik sedang tidak enak, sedang terpuruk, atau sedang dalam zona yang diberkati, tetap ingat Tuhan Yesus. Apapun persoalan kita, sampaikanlah pada Yesus. Tapi jika kita sudah diberkati, jika kita sudah ditolong, mari kita salurkan kasih kita seperti Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga mengasihi banyak orang, sehingga orang-orang pun mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari sampaikan selalu dalam suasana Natal ini kepada Tuhan Yesus, karena manusia atau kemampuan kita sungguh terbatas. Sampaikanlah kepada Tuhan sikap hati kita, segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa, berserulah selalu kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan apapun goncangan yang terjadi, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus namanya, Dia selalu ada bagi setiap kita. Itu saja berkat firman Tuhan atau share renungan firman Tuhan mengenai sikap hati dan segenap hidup menyambut Natal. Sebab Natal bukan hanya sekedar memeriahkan, melakukan seperti kebiasaan-kebiasaan dalam agamawi, tetapi Natal sesungguhnya berbicara tentang kasih Allah begitu besar bagi kita yang mau percaya kepadanya. Dan yang kedua, Natal berbicara kehadiran Tuhan. Dia sepertinya berbicara menggunakan bahasa manusia, sebab Dia adalah Allah. Apapun Dia bisa lakukan, tapi Dia menggunakan bahasa manusia, yaitu Dia harus lahir, Dia harus hadir di dunia ini, Dia memberikan contoh teladan yang berasal dari sorga. Sebab Dialah yang berasal dari sorga, datang ke dunia ini, memberikan teladan iman, dan Dialah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mengasihi kita semua. Selamat menyambut Natal. Apapun keadaan saudara, mari kita menyambut dengan segenap hati, segenap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berikan tanda like, komen, dan subscribe agar terus berkembang dan sharing firman Tuhan terus semakin bertumbuh dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan jangan lupa bagikan ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Natal dan tahun baru. God bless you. Haleluya.